sebenarnya mungkin ya banyak terbersit di ya, dan faktanya teman-teman, jalan tol Jogja Solo melewati, berusaha untuk menjawab pertanyaan tadi ya, Klaten dapat apa sih sebenarnya dari keberadaan jalan tol Jogja Solo. Secara skemanya teman-teman, teman-teman bisa perhatikan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seakan-akan menyambut dengan gembira kedatangan para wisatawan yang akan menuju ke arah Gunung Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan video kali ini kita akan kembali membahas tentang jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Namun kita tidak akan membahas tentang update perkembangan pembangunan jalan tolnya teman-teman, tapi kita akan mencoba untuk menelisik satu hal yang cukup menarik ya untuk dibicarakan ya, terkait dengan jalan tol Jogja Solo dan wilayah Kabupaten Klaten. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang sebenarnya mungkin ya banyak terbersit di benak ya para warga Klaten ataupun mungkin yang ada di sekitar Klaten teman-teman. Pembangunan jalan tol Jogja Solo adalah sebuah fenomena yang sangat-sangat revolusioner ya teman-teman. Jadi mungkin dahulu tidak pernah terbayangkan bahwa akan ada jalan tol yang ada di Klaten, tapi sekarang faktanya ya, jalan tol sudah ada dan sebahagian sudah beroperasi ya, dan faktanya teman-teman, jalan tol Jogja Solo melewati Kabupaten Klaten dengan rute yang cukup panjang ya, atau bahkan sangat panjang. Nah, yang menjadi pertanyaan yang ada di benak ya para warga Klaten maupun yang ada di luar warga Klaten adalah, setelah ada jalan tol Jogja Solo ya, ataupun jalan tol yang melewati Klaten, boleh dikatakan sebagai jalan tol Klaten teman-teman. Pertanyaannya adalah, Klaten itu terus dapat apa ya dari adanya atau keberadaan jalan tol ini? Ini adalah satu pertanyaan yang cukup menarik ya untuk dibahas teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk sedikit menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut ya. Jadi terus terang ini adalah opini saya ya. Tentu saja opini saya, teman-teman juga bisa punya opini ya. Nanti silahkan kalau teman-teman memiliki opini yang menarik juga, silahkan komentar di kolom komentar ya. Baik, jadi simak ya teman-teman video ini sampai akhir ya, karena kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan tadi ya, Klaten dapat apa sih sebenarnya dari keberadaan jalan tol Jogja Solo. Baik teman-teman semuanya, jadi pada awalnya kita mengetahui bahwa jalan tol ini memang sudah ada ya, dan secara fungsional ya, secara fungsi memang sudah berfungsi dengan baik, terutama hingga exit tol Klaten atau exit tol di daerah Ngawen teman-teman. Karena untuk yang di daerah Prambanan masih difungsikan secara insidental ya. Nah, untuk exit yang sudah ada di Klaten ini tentu saja membawa dampak yang luar biasa teruntuk transportasi ya di daerah Klaten maupun yang ada di luar Klaten, terutama tentu saja yang ada di daerah Yogyakarta teman-teman. Jadi dahulu orang ketika mau masuk ke jalan tol Trans Jawa ya harus ke Kartosuro ya, sekarang nggak usah ke Kartosuro, cukup ke gerbang tol Klaten di daerah Ngawen ataupun di daerah Kulon Harjo teman-teman. Orang dengan mudah ya, dengan lebih singkat dapat mencapai tol Trans Jawa begitu ya, tidak harus membelah kemacetan di daerah Delanggu di daerah Kartosura teman-teman ya. Orang sudah langsung bisa mengakses jalan tol Trans Jawa dengan mudah dan cepat. Nah, ini tentu adalah manfaat yang sangat besar
ya yang dirasakan oleh para pengguna jalan, terutama yang dari Klaten maupun yang di luar Klaten, terutama Yogyakarta teman-teman. Pun bagi orang-orang yang ingin menuju ya ke daerah-daerah di Klaten maupun Yogyakarta, tentu sudah sangat merasakan ya dampak positif dari keberadaan tol ini. Nah, cuman pertanyaannya adalah ya teman-teman, apakah ya mereka yang datang melalui jalan tol Jogja Solo yang melalui Klaten ini menuju ke Klaten? Inilah yang jadi pertanyaan, karena secara skemanya teman-teman bisa perhatikan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup lincah ya ketika menyambut adanya tol Jogja Solo ini ya, cukup lincah, karena memang kalau kita lihat ya jalur exit tol yang ada di Klaten, yang pertama adalah Poloharjo, kemudian yang kedua adalah Prambanan, ini semuanya walaupun ya meskipun memang berada di jalan tol Jogja Solo ya, yang otomatis berada di Klaten teman-teman, tetapi secara praktisnya memang exit tol ini atau on off rampnya ini benar-benar seperti memberi ruang ya kepada para pengguna jalan dari luar daerah itu untuk menuju ke daerah di Yogyakarta ya teman-teman. Jadi semisal di exit tol di Poloharjo ya, exit tol Poloharjo ini kan tersambung langsung dengan jalan tol Jogja Solo. Ya, dari jalan tol Jogja Solo ini para pengguna jalan bisa langsung mengakses ke arah selatan. Di kabupaten atau di kecamatan-kecamatan Klaten bagian selatan. Nah, dari sini kemudian jalurnya itu bisa ditebak ya. Kendaraan akan ke arah selatan terus ya untuk menuju ke wisata-wisata yang ada di Gunung Kidul teman-teman ya. Baik itu wisata pantai ataupun yang lain. Nah, kemudian yang kedua, exit tol yang ada di daerah Prambanan teman-teman atau Jogonalan. Ini pun juga kelincahan dari Provinsi DIY ini adalah dengan membangun tanjakan yang ada di Celongop teman-teman. Yang seakan-akan menyambut dengan gembira kedatangan para wisatawan yang akan menuju ke arah Gunung Kidul. Ya, mempermudah akses menuju ke Gunung Kidul ke arah Wonosari teman-teman. Nah, inilah yang kemudian saya tangkap sebagai sebuah hal yang sangat sigap ya disikapi oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan tol Jogja Solo ini. Belum lagi nanti teman-teman ketika ada exit tol di daerah Bokoharjo ya, Prambanan ke arah selatan, ini tentu juga langsung diarahkan untuk bisa mengakses ke daerah di Gunung Kidul, di Bantul dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian saya tangkap. Termasuk juga ya seandainya kemudian tol di Manis Renggoy pun sudah jadi ya, seperti yang saya bilang bahwa salah satu tujuan dari pembangunan ini ya tol Manis Renggoy ini ya untuk memberi akses ke arah utara. Salah satunya adalah objek-objek wisata yang ada di lereng Merapi, yang notabene teman-teman ini adalah objek wisata yang mayoritas dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi dari ketiga exit tol ini teman-teman, exit tol di Poloharjo, kemudian di Prambanan maupun Manis Renggoy nanti ya, dan tentu Bokoharjo di daerah Yogyakarta, semuanya seakan-akan memang diarahkannya itu untuk mengoptimalisasi tujuan wisata ke daerah istimewa Yogyakarta. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Nah, ya muncul pertanyaan tadi, Klaten itu dapat apa teman-teman ya? Hanya sekedar tempat untuk melintas saja begitu. Ya, seakan-akan seperti itu. Bagi orang-orang Klaten tentu akan sangat paham benar ya bahwa seakan-akan Klaten hanya menjadi tempat untuk melintas saja. Nah, inilah yang kemudian saya buat video ini teman-teman untuk menggugah ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya pengambil kebijakan baik eksekutif maupun yudikatif, eksekutif maupun legislatif ya. Silahkan untuk berpikir ya seperti apa agar keberadaan jalan tol ini benar-benar akan meningkatkan ya wisata kunjungan ke Klaten ya, baik itu wisata maupun industri yang ada di Klaten teman-teman. Ya, ini saya tidak merasa menjadi orang yang sok tahu ya, tapi saya hanya sebagai warga biasa menyalurkan
semacam opini ya, pertanyaan mendasar ya, kita dapat apa sih orang Klaten dengan tol ini ya, selain transportasi tentunya. Nah, semoga dengan adanya video ini ya, bapak-bapak atau ibu-ibu pengampu kebijakan di wilayah Kabupaten Klaten tergugah untuk kemudian merekonstruksi ulang ya, apa-apa yang memang ingin dibangun di Klaten, ingin ditingkatkan di Klaten, tentu saja setelah keberadaan adanya jalan tol Jogja Solo ini. Demikian teman-teman ya. Jadi Klaten dapat apa? Ya, pertanyaan seperti itu jawabannya adalah kita akan dapat, atau Klaten akan mendapatkan sesuai yang diinginkan oleh para pengampu kebijakan di wilayah ini. Itu jawabannya teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.